Sobat NTMC Channel, balik lagi sama saya Bribtu Putufungki di program Polistory, sebuah tayangan informatif yang akan mengulas segala hal terkait institusi kepolisian, khususnya Korps Lalu Lintas Polri. Setelah kita ngebahas inovasi dan berbagai informasi lainnya yang berkaitan dengan Korlantas Polri, ada baiknya kalau kita flashback terlebih dahulu dan mengulas sedikit sejarah Korps Lalu Lintas itu sendiri. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Sobat Polistory, bagi kalian yang sering berkendara, tentu sudah tidak asing lagi kan dengan petugas kepolisian yang sering berjaga dan mengatur lalu lintas di sekitar jalan yang sering kalian lewati? Yaps, sebagian besar dari mereka merupakan anggota Korlantas Polri yang memang ditugaskan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Kepolisian lalu lintas yang merupakan salah satu bagian dari fungsi kepolisian bertanggung jawab untuk mewujudkan Kamsel Titcar Lantas secara lebih aktif, penuh dengan inovasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan terciptanya tujuan tersebut, pastinya akan berpengaruh positif pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga akan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tapi, tahukah kalian Sobat Polistory, sejarah dari Korlantas Polri? Apa yang menjadi cikal bakal terbentuknya unit tugas Korps Lalu Lintas dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Oke, aku akan sedikit cerita tentang sejarah terbentuknya unit tugas Korlantas Polri. Bercerita tentang sejarah, ada baiknya kalau kita kembali sedikit ke masa lalu di saat Indonesia masih berada di masa penjajahan. Bagi kalian yang hobi sejarah, harus simak video ini sampai selesai ya. Pastinya buat nambah pengetahuan kalian juga nantinya. Di masa penjajahan Belanda, sejarah lalu lintas di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi otomotif dunia yang berawal dari penemuan mesin dengan bahan bakar minyak bumi. Pada zaman revolusi di Eropa, terutama di akhir abad ke-19, mobil dan sepeda motor mulai berkembang dan banyak diproduksi. Pemerintah Hindia Belanda mulai membawa motor dan mobil untuk membantu mobilitas. Tak ayal saat itu aktivitas lalu lintas mulai bermunculan. Ketika mobil dan sepeda motor bertambah banyak, pemerintah Hindia Belanda mulai merasa perlu mengatur penggunaannya. Peraturan lalu lintas dikeluarkan pertama kali tahun 1899 dan dinyatakan berlaku tepat pada tanggal 1 Januari 1900. 10 tahun kemudian pada tahun 1910 dikeluarkan kembali motor reglemen. Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda sudah memperhatikan masalah lalu lintas di jalan dan telah menetapkan tugas polisi di bidang lalu lintas secara represif. Untuk mengimbangi perkembangan lalu lintas yang terus meningkat, maka dirasa perlu membentuk wadah polisi tersendiri yang khusus menangani lalu lintas. Dan pada tanggal 15 Mei 1915, lahirlah satu organ polisi lalu lintas dalam tubuh polisi Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mulai aktif membuat berbagai aturan mengenai polisi lalu lintas. Dan pada tanggal 23 Februari 1933, untuk pertama kalinya dikeluarkan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Lain halnya pemerintah Belanda, lain juga di masa pemerintahan Jepang. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang di Perang Asia Timur Raya, maka otomatis pemerintahan Indonesia dikuasai bala tentara Jepang. Segala aspek kehidupan ditentukan oleh militer. Begitupun bidang lalu lintas di bawah institusi kepolisian sebelumnya dipegang oleh kekuasaan militer. Sementara itu, anggota polisi lalu lintas yang sudah berpengalaman
mendapat tugas membentuk registrasi kendaraan bermotor, terutama yang ditinggal pemiliknya karena suasana Jepang. Usai Jepang menyerah kepada sekutu, dengan serentak bangsa Indonesia bergerak menyambut hari kemerdekaan. Begitupun Polantas yang siap mengamankan masyarakat. Dengan kendaraan yang ada, polisi lalu lintas siap menjaga dan mengawal para pejabat serta politikus yang akan menuju ke gedung proklamasi untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, sudah nampak kegiatan polisi lalu lintas di setiap kegiatan di jalan raya. Dan di tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan bahwa polisi termasuk di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Pada tanggal 29 Desember 1945, Presiden Soekarno mengangkat dan menetapkan R.S. Sukanto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pertama. Dan di bulan Januari 1946 dibentuk Civil Police untuk memisahkan polisi Indonesia dengan polisi Belanda. Pada periode ini walaupun anggota polisi banyak yang meninggalkan tugas dan ikut bergerilya, namun tugas kepolisian termasuk lalu lintas tetap berjalan walaupun hanya dengan peralatan yang sederhana dan masih sangat terbatas. Karena kesulitan yang dihadapi oleh jawatan kepolisian pada waktu itu, sedangkan polisi sangat dibutuhkan, maka pada tanggal 1 Juli 1946, jawatan kepolisian negara dipisahkan dari Departemen Dalam Negeri dan menjadi jawatan sendiri di bawah Perdana Menteri. Menandai hari bersejarah tersebut, tepatnya tanggal 1 Juli, untuk selanjutnya dijadikan hari kelahiran dan hari Bayangkara. Selanjutnya, pada periode 1950 hingga tahun 1959, lahir Seksi Lalu Lintas dalam wadah Polisi Negara Republik Indonesia. Di tanggal 9 Januari 1952, dimulailah pembentukan kesatuan-kesatuan khusus seperti Polisi Perairan dan Udara, serta Polisi Lalu Lintas yang dimasukkan dalam pengurusan bagian organisasi. Pada waktu terjadi demonstrasi dan kekacauan di Jakarta serta kota-kota lain di Indonesia, polisi lalu lintas tetap aktif mengendalikan arus lalu lintas dan melaksanakan tugas di bidang lalu lintas lainnya. Hingga akhirnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia, Direktorat Lalu Lintas Polri berubah menjadi Korps Lalu Lintas atau yang disingkat Korlantas. Gimana Sobat Polistory? Udah pada tahu kan sejarah perkembangan Korlantas yang ada di Indonesia hingga saat ini? So, jangan lupa untuk like, subscribe NTNC Channel agar kalian terus dapat informasi menarik seputar kepolisian, khususnya Korps Lalu Lintas. Terus buat kalian yang mau bertanya, tinggal tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribtu Putupungki, salam presisi. Sampai jumpa.